Soal nomor 1, untuk membantu murid mengaplikasikan kemampuannya di dunia nyata, maka murid dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang kembali di channel Kreatif Kelas yang masih membahas tentang soal-soal post-test di pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Jika pada video yang sebelumnya kita sudah mengerjakan soal post-test modul 4, maka pada video kali ini kita akan membahas yaitu soal post-test pada modul 5 tentang pelaksanaan proyek SD. Namun seperti biasa, jangan bosan untuk mendukung channel kami ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel kami ini. Oke, selanjutnya kita buka saja langsung modul 5-nya ya teman-teman. Dan di sini seperti biasa, pelajari dulu materinya. Sudah disediakan 3 materi. Ada tentang pelibatan dalam pembelajaran proyek, kemudian ada peran guru dalam pembelajaran proyek, dan hasil belajar proyek. Pastikan semuanya sudah terchecklist hijau, yang artinya sudah teman-teman pelajari. Dan jika itu semua sudah dipelajari, kita kembali ya, dan kita mulai kerjakan post-testnya. Baik, selanjutnya, dan ada 8 soal yang harus kita jawab. Soal nomor 1, untuk membantu murid mengaplikasikan kemampuannya di dunia nyata, maka murid dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai tim fasilitator proyek, hal yang dapat kita lakukan adalah melibatkan mitra terkait yang berhubungan dengan tema proyek. Pernyataan di atas adalah tentunya benar ya. Selanjutnya nomor 2, sebagai fasilitator proyek, kita dapat memberikan keterampilan proses inquiry kepada murid-murid untuk mendukung kegiatan proyeknya. Berikut adalah tahapan yang tidak termasuk dalam tahapan proses inquiry, yaitu adalah yang B tentunya ya, yang bermain. Oke, selanjutnya nomor 3, kegiatan belajar proyek sudah hampir selesai. Kini saatnya murid-murid melakukan perayaan hasil belajar proyeknya. Mereka tidak dilibatkan untuk menentukan jenis perayaan dan juga tidak tahu siapa saja aktor yang dilibatkan. Tim fasilitas proyek memberikan apresiasi dan melakukan evaluasi kepada murid sesuai dengan hasil akhir proyeknya. Dari pernyataan di atas, apa yang bisa kita perbaiki terkait perayaan hasil belajar proyek murid? Tentunya di sini karena tidak melibatkan, yang harus diperbaiki adalah kita harus ya, murid dilibatkan dalam penentuan jenis perayaan. Oke, selanjutnya nomor 4, untuk melibatkan murid SD dalam proses pembelajaran proyek, tidak diperlukan upaya untuk membangun ikatan dengan murid, karena murid hanya akan melakukan proyek sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh gurunya. Pernyataan di atas adalah salah ya, jadi murid SD pun sudah harus dilibatkan. Baik, selanjutnya nomor 5, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melibatkan murid SD dalam proses belajarnya. Berikut adalah beberapa langkah yang tepat untuk melibatkan murid SD. Di sini A, mengajak mereka untuk berefleksi di tengah kegiatan saja. B, memelihara rasa ingin tahu mereka dengan memberikan pertanyaan pemantik. C, mengajak murid untuk membantu membuat modul proyek. Dan D, semua benar. Yang paling tepat di sini tentunya adalah yang B ya. Selanjutnya nomor 6, bagaimanakah contoh pelibatan murid yang tepat dalam kegiatan proyek? Yang paling tepat itu di sini adalah yang D ya. Melibatkan murid dalam mengolah data dan umpan balik dari teman dan gurunya. Nomor 7, pelibatan murid merupakan peran yang penting untuk kita dapat membantu mereka mengalami pengetahuannya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh pelibatan murid yang dapat kita lakukan. A, melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan hasil akhir. B, selalu memantik rasa ingin tahu murid dengan memelihara rasa ingin tahu. C, memberikan instruksi secara bertahap agar murid terus merasa tertantang. Berarti di sini adalah jawabannya D, semuanya benar. Selanjutnya nomor 8, Bu Margaret mengajukan pertanyaan pemantik untuk memantik rasa keingintahuan murid.
sehingga murid semakin terlibat dalam proses pembelajarannya. Jika tema yang diambil adalah terkait kearifan lokal, bentuk pertanyaan pemantik yang tidak tepat adalah yang D ya. Yang D. Apakah kamu sudah puas dengan budaya daerahmu? Nah, ini yang kurang tepat. Oke, selanjutnya kita cek ulang jawaban. Dan seperti biasa jangan lupa bismillah ya kita sebelum mengumpulkan. Oke, sekarang kita klik kumpulkan dan alhamdulillah luar biasa pengumuman Anda sangat baik. Selesai sudah teman-teman pembahasan soal proses di modul yang kali ini, yaitu modul 5. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam mengikuti pelatihan ini dan juga untuk mendukung channel kami ini. Saya akhiri videonya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.